Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai peta konsep dari mata kuliah pendidikan seni di SD yang terdiri dari 12 modul. Di antaranya modul 1 wawasan seni, modul 2 pengetahuan dasar seni, modul 3 kemampuan dan karakteristik seni anak SD, modul 4 pemanfaatan teknologi dalam berkarya seni, modul 5 olah musik, modul 6 penciptaan karya musik anak SD, modul 7 penciptaan karya tari anak SD, modul 8 penciptaan karya seni rupa anak SD, modul 9 apresiasi musik dan tari anak SD, modul 10 apresiasi seni rupa anak SD, modul 11 pendidikan seni di SD, dan modul 12 pembelajaran seni terpadu di SD. Modul 1 wawasan seni. Istilah seni bersumber dari beberapa pendapat, diantaranya bahwa kata seni berasal dari sani dalam bahasa Sanskerta yang berarti pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan atau pencarian dengan hormat dan jujur. Seni secara teori dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu seni murni dan seni terapan. Fungsi seni dalam masyarakat tradisional, yang pertama pemujaan atau ritual, yang kedua tuntunan, dan yang terakhir adalah tontonan atau hiburan. Sedangkan fungsi seni dalam masyarakat modern, yang pertama ekspresi atau aktualisasi diri, yang kedua pendidikan, yang ketiga industri, yang keempat seni terapi, dan yang kelima adalah komersil atau instan. Seni itu sendiri dibedakan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama seni pertunjukan, kedua seni rupa, dan yang ketiga adalah seni sastra. Secara koreografi, bentuk tari dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama tarian tunggal, 2 tari pasangan, 3 tari kelompok. Dan 3 kategori partisipan yang penting bagi keberadaan musik adalah yang pertama komposer, 2 pemain, 3 pendengar. Modul 2 pengetahuan dasar seni. Komponen-komponen bunyi biasanya dikelompokkan sebagai unsur irama. Irama mencakup bunyi beserta propertinya seperti pitch, dinamik, dan warna suara, ritme, beat, birama, dan tempo. Sedangkan unsur melodi mencakup gerak melodi, sifat melodi, dan suasana melodi dalam sebuah lagu. Harmoni meliputi unsur-unsur akar dan jenis-jenisnya, tanda, kunci, dan tangga nada. Unsur pokok dalam tari adalah gerak, namun gerak dalam tari bukanlah gerak yang wantah, melainkan gerak yang telah diberi sentuhan seni. Sebuah karya tari merupakan komposisi dari unsur-unsur, yang pertama gerak, 2 tema, 3 desain atas, 4 desain lantai, 5 desain musik, 6 desain dramatik, 7 desain kelompok, 8 dinamika, 9 desain kostum, 10 tata rias, 11 tata panggung atau tata pentas, dan yang terakhir adalah tata lampu. Karakteristik seni rupa anak SD kelas rendah memiliki sifat yang khas, yaitu berbeda dengan orang dewasa sesuai dengan karakteristik pribadinya yang masih murni, polos, dan jujur. Sedangkan unsur-unsur seni rupa terdiri dari garis, warna, tekstur, ruang, dan bidang. Untuk prinsip seni rupa sendiri terdiri dari kesatuan, keseimbangan, irama, penekanan, proporsi, dan keselarasan atau keserasian. Modul 3 kemampuan dasar dan karakteristik seni anak SD. Kemampuan dasar anak sekolah dasar terdiri dari kemampuan intelektual, kondisi emosional anak, kondisi sosial anak, kondisi konseptual anak, karakteristik anak, karakteristik estetik anak, dan kondisi kreatif anak. Sedangkan karakteristik seni anak SD terdiri dari karakteristik suara anak usia SD, karakteristik musik anak, karakteristik gerak anak, karakteristik seni rupa anak, dan periodisasi seni rupa anak. Modul 4 pemanfaatan teknologi dalam berkarya seni. Pendekatan teknologi penciptaan karya seni.
Yang pertama istilah teknologi, kedua cakupan teknologi, ketiga model pemanfaatan teknologi dalam karya seni. Ruang lingkup penggunaan teknologi. Pertama, teknologi sederhana berenergi manusia. Kedua, teknologi sederhana berenergi alam. Tiga, teknologi tinggi. Rencana dan laporan kerja. Ide dan gagasan dalam menciptakan karya seni perlu dituangkan dalam sebuah rancangan. Modul 5. Olah musik. Bernyanyi. Pertama, pernafasan. Kedua, teknik bernyanyi. Yang ketiga, penampilan. Mendireksi. Aba-aba dasar mendireksi terdiri dari yang pertama aba-aba 1 pukulan, 2 aba-aba 2 pukulan, 3 aba-aba 3 pukulan, dan 4 aba-aba 6 pukulan. Terakhir, bermusik. Alat musik yang digunakan di SD adalah instrumen perkusi yang bernada dan tidak bernada. Dengan latihan yang dapat dilakukan, pertama, sikap bermain, 2, cara memainkan atau memegang, 3, sistem notasi untuk masing-masing alas, 4, latihan-latihan dasar. Modul 6. Penciptaan karya musik anak SD. Karakteristik lagu anak terdiri dari melodi dan ritme. Sedangkan untuk penciptaan iringan lagu anak SD, aspek yang harus diperhatikan adalah pembuatan pola ritmik, pengembangan pola ritmik, pemilihan instrumen musik. Modul 7. Penciptaan tari anak SD. Tahap-tahap awal proses penciptaan karya tari terdiri dari eksplorasi, improvisasi, evaluasi, dan forming. Untuk konsep garapan tari meliputi judul garapan, sumber garapan, tipe tari, mode penyajian, konsep gerak, konsep iringan musik, konsep tata teknik pentas. Untuk sumber tari terdiri dari cerita dan tema gerak. Modul 8. Penciptaan karya seni rupa anak SD. Karya seni rupa Dwi Matra yaitu menggambar, seni lukis, seni ilustrasi, seni grafis, dan desain reklame. Untuk karya seni rupa Trimatra terdiri dari membentuk, memahat relief atau ukir, serta melipat dan menempel. Menggambar benda-benda di sekeliling dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu ungkapan jiwa, pelatihan pembentukan karakter anak, pengembangan intelektual dan mengandung pendidikan multifungsi, pendidikan harkat kemanusiaan, pembinaan rasa sosial. Modul 9. Apresiasi musik dan tari. Apresiasi terhadap karya musik dapat dilakukan dengan 1. Mendengarkan musik, 2. Mendengarkan sambil membaca notasi musik, 3. Membaca latar belakang penciptaan karya musik, 4. Membaca biografi pencipta. Sedangkan apresiasi tari dihasilkan dari proses yang pertama menyaksikan pertunjukan tari, kedua mengamati sambil memahami naskah tari, 3. Membaca latar belakang penciptaan karya tari, 4. Membaca biografi pencipta atau koreografer. Modul 10. Apresiasi seni rupa anak. Manfaat belajar seni bagi anak usia SD diantaranya yang pertama seni rupa sebagai bahasa visual, kedua seni membantu pertumbuhan mental, ketiga seni rupa membantu belajar bidang yang lain, dan yang terakhir seni sebagai media bermain. Untuk karakteristik seni rupa anak memiliki ciri umum seperti heroisme, selalu menggambarkan kepahlawanan, dan dekoratif. Periodisasi gambar anak yang pertama masa coreng-moreng di mana usia 1-4 tahun. Kedua masa prabagan usia 4-7 tahun. 3 masa bagan usia 7-9 tahun. 4 masa realisme awal usia 9-11 tahun, dan yang terakhir masa realisme semu usia 11-14 tahun. Modul 11. Konsep pendidikan seni. Konsep pendidikan seni di sekolah dasar terdiri dari 1. Seni membantu pengembangan daya pikir anak. 2. Seni membantu pengembangan kepekaan anak. 3.
Seni membangkitkan karsa anak. 4. Seni membantu memahami materi pelajaran lain. Fungsi pendidikan seni: yang pertama, seni sebagai media ekspresi. Kedua, seni sebagai media komunikasi. Ketiga, seni sebagai media pembinaan kreativitas. 4. Seni sebagai model pelatihan dan pengembangan hobi dan bakat. Ruang lingkup pendidikan seni: pertama, lingkup pengetahuan seni. 2. Klasifikasi jenis-jenis pengetahuan seni. 3. Proses pengalaman kreatif siswa dalam berseni. Model pembelajaran seni di SD terdiri dari pendekatan dan model pembelajaran seni. Modul 12. Pembelajaran seni terpadu. Dasar-dasar pembelajaran terpadu terdiri dari: yang pertama, pengertian pembelajaran terpadu, yaitu model pembelajaran yang dikembangkan oleh guru untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa dalam bentuk informasi utuh. 2. Prinsip pembelajaran terpadu terdiri dari pembelajaran terpadu vertikal dan pembelajaran terpadu horizontal. 3. Model pembelajaran terpadu terdiri dari terpadu prinsip, terpadu materi, dan terpadu pengelolaan kelas. Prinsip pembelajaran seni meliputi: yang pertama, arah pembelajaran pendidikan seni. 2. Substansi pendidikan kesenian. 3. Pendekatan simpatif produksi seni. 4. Pendekatan tematis pembelajaran produksi seni. 5. Pendekatan medium produksi seni. Dan yang terakhir, pendekatan pembelajaran terpadu kesenian. Merancang pembelajaran seni terpadu dapat dilakukan dengan 2 langkah. Yang pertama, rancangan pembelajaran terpadu, dan yang kedua, aplikasi pembelajaran terpadu seni. Itulah 12 modul dari pendidikan seni di SD. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.